pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Gloria. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 3 April tahun 2022. Tuhan menyertai kita. Kita masuk kepada bulan yang baru. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari bersama berkat Tuhan dari Mazmur 91 dengan tema Aku Tidak Usah Takut. Sekali lagi, aku tidak usah takut. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami tekanan sehingga hidup di dalam ketakutan. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan ini, membangkitkan pengertian dan iman sehingga kita bilang aku tidak usah takut.
Selamat hari ulang tahun saya ucapkan kepada saudara-saudariku yang kekasih. Semoga saudara tambah menghargai kesempatan hidup yang Tuhan berikan, tambah cinta Tuhan, diberkati secara rohani dan jasmani, jadi berkat buat banyak orang. Amin. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kasih setia, pertolongan, pendampingan Tuhan. Kami sudah lewati bulan Maret dan kami masuki karena Tuhan bulan April ini. Ampuni semua dosa salah kami Tuhan. Mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Tolong bentuk kami terus supaya kami jadi orang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pakai hidup kami melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, hari ini kami mau mempelajari firman-Mu. Berikan kami hikmat pengertian yang baru. Bangkitkan iman percaya kami. Mampukan kami melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh minta berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 91 sambil kita mendengar Alkitab bersuara. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema firman Tuhan hari ini adalah aku, kamu, kita semua. Firman Tuhan katakan tidak usah takut. Karena apa? Karena Tuhan tempat perlindungan, kubu, benteng pertahanan, tempat perteduhan. Tuhan yang akan melepaskan dari segala jerat perangkap, dari penyakit sampar busuk dan penyakit menular. Tuhanlah yang menudungi dengan kesetiaan, perisai, dan sebagai pagar tembok. Jadi aku tidak usah takut. Tuhanlah yang meluputkan, Tuhanlah yang membentengi dari segala hal-hal yang dirancangkan iblis untuk membunuh, mencuri damai sejahtera firman, mencuri iman, mencuri kesempatan baik, dan membinasakan. Juga hal-hal yang dirancangkan oleh orang-orang yang mau dipakai iblis untuk mendatangkan yang buruk bagi sesamanya. Sebab Tuhanlah yang akan menjawab, Tuhanlah yang akan menyertai di dalam kesesakan, Tuhanlah yang akan meluputkan. Dan sesudah meluputkan dikatakan di ayat 16, memuliakan dengan panjang umur. Sesudah dimuliakan, diberi panjang umur dan pemeliharaan keselamatan dari Tuhan sempurna. Apakah janji berkat pertolongan Tuhan itu bagi semua orang? Tidak. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak usah hidup di dalam ketakutan? Karena Tuhanlah pembela kita, Tuhanlah pelindung kita. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan agar janji firman Tuhan ini boleh menjadi milik bagian kita? Sekali lagi, ini tidak untuk semua orang. Apa syaratnya untuk bisa memperoleh janji berkat Tuhan ini? Yang pertama, lihat di ayat 2. Orang itu, saya dan saudara, harus percaya pada Tuhan. Maksudnya apa? Sungguh-sungguh dengan segenap hati percaya kepada Tuhan. Tuhan fokus hidup, Tuhan otoritas satu-satunya. Hanya Tuhan, bukan yang lain. Tidak separuh Tuhan, separuh yang lain yang bertentangan dengan Tuhan. Kuasa kegelapan, iblis, ya, uang, kedudukan, apa saja yang kita percayai sama atau lebih dari Tuhan sebagai andalan. Tidak. Percaya pada Tuhan dengan segenap hati. Artinya fokus. Tuhan yang mengatur, Tuhan pemegang otoritas tertinggi. Dan lihat ayat 2, orang yang berlindung pada Tuhan yang maha tinggi. Percaya pada Tuhan, berlindung sungguh-sungguh hanya pada Tuhan. Walaupun keadaan kelihatannya tidak mungkin, tetapi karena percaya kepada Tuhan. Lihat contoh Abraham, Bapak Abraham, Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Tuhan menjanjikan dia akan memiliki keturunan banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Sampai tua, sampai sangat tua Abraham dan Sarah. Sekitar 100 tahun. Belum ada anaknya. Tetapi Alkitab berkata, Abraham percaya kepada firman Tuhan. Dan hal itulah yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara boleh baca di Ibrani 11 tentang tokoh-tokoh orang percaya. Bahkan dikatakan ada banyak yang sampai matinya dia tidak melihat realisasi janji Tuhan, tetapi mereka percaya.
tidak gugur imannya karena situasi, karena kondisi, karena tekanan. Tetap percaya kepada janji Tuhan. Kenapa bisa percaya? Karena mereka mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat 14 katakan, hatinya sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Melekat erat dengan Tuhan. Tidak dapat dipisahkan, tidak terpisahkan dengan Tuhan. Mengenal benar Tuhan itu siapa. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Karena sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sangat senang untuk memuji, menyembah, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Dan sungguh-sungguh menjalani kehidupan itu dengan melakukan firman Tuhan. Di dalam seluruh proses kehidupan, senang ataupun susah, bersama Tuhan. Jadi kenal benar siapa Tuhan. Tuhan itu selalu bisa dipercayai. Persoalannya adalah soal waktu dan cara. Ya. Waktu di dalam pandangan Tuhan itu 1000 tahun, manusia itu 1 tahun Tuhan, 1 hari Tuhan. Jadi beda dimensi waktu dan cara. Tetapi soal percaya itu mutlak. Itu pun karena anugerah Tuhan. Diberikan Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh melekat hatinya pada Tuhan. Untuk mencari Tuhan di dalam doa, pujian, penyembahan gak perlu diomelin, gak perlu disuruh-suruh, gak perlu dipelototin. Kapan saja, di mana saja hatinya, pujian, penyembahan, pikirannya itu selalu rindu untuk menyembah dan menyenangkan hati Tuhan. Terbukti dengan cara hidup. Ya, jadi bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan supaya janji-janji Tuhan yang baik itu yang tercatat di dalam Mazmur 91 itu dapat kita terima, sehingga kita tidak usah takut. Sekali lagi ayat 2, percaya pada Tuhan dengan segenap hati, berlindung pada Tuhan yang maha tinggi. Di ayat 14, hatinya sungguh-sungguh melekat pada Tuhan, mengenal benar tentang Tuhan, kenal, oh Tuhan ini bisa dipercaya, oh Tuhan ini pokoknya beres deh sama Tuhan, oh bersama Tuhan pasti bisa, begitu ya. Saudara pernah kan dengar kisah nyata bagaimana seorang pesulap yang sangat canggih, dia bisa menyeberangi antara ujung ke ujung air terjun Niagara di atas seuntas tali, memakai sepeda. Waktu dia tanya, siapa yang mau ikut saya? Siapa yang percaya saya bisa? Gak ada yang berani. Waktu mereka diam, siapa? Ayo, siapa yang bilang saya hebat? Semua bilang dia hebat. Tetapi siapa yang berani menyeberangi, melintasi rintangan itu di atas sebuah tali, naik sepeda, didorong. Ya, siapa? Ada suara saya. Waktu dicek siapa? Anak dari pesulap itu. Kenapa? Karena dia kenal bapaknya lebih daripada orang-orang itu. Dia tahu bapaknya, dia mengerti, dia percaya kapasitas bapaknya. Jadi semakin kita kenal Tuhan, kita semakin gak takut. Tapi semakin kita tidak mengenal Tuhan, cuma kata orang, dari kesaksian orang, dari bacaan, kita gak pernah alami, tidak punya hubungan yang pribadi dengan intens, kita takut, stres, tertekan. Mari saudara-saudara kita alami janji firman Tuhan. Tapi bagian kita adalah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, berlindung pada Tuhan yang maha tinggi. Ayat 14, sungguh-sungguh hatinya melekat pada Tuhan dan kenal nama Tuhan. Maksudnya sungguh mencintai Tuhan, sungguh mengakui Tuhan dalam kehidupan, rindu melakukan firman Tuhan tiap hari. Dan ayat 15, berseru-seru pada Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan supaya kita menerima janji Tuhan, sehingga kita tidak usah takut.
Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan bahwa orang yang berlindung pada Tuhan yang Maha Tinggi, yang tinggal dalam naungan Tuhan yang Maha Kudus, diberkati Tuhan, dibela Tuhan, dilindungi Tuhan, dilepaskan Tuhan dari bahaya yang tersembunyi dan dari penyakit yang membawa maut, ditudungi Tuhan sehingga aman. Kesetiaan Tuhan itu ada dalam hidupnya seperti perisai yang melindungi, sehingga tidak perlu takut akan bahaya. Lihat di ayat 5, di waktu malam. Tidak perlu takut akan serangan mendadak di waktu siang. Tidak perlu takut akan bencana di waktu gelap, juga bencana kehancuran di tengah hari. Sebab apa? Sebab Tuhanlah pembela. Sebab Tuhanlah yang melindungi. Tuhan akan menyuruh malaikatnya menjagai, melindungi kemana saja engkau pergi. Malaikatnya akan mengangkat engkau di telapak tangannya supaya kakimu tidak tersandung batu. Siapa yang dapat jaminan seperti itu? Ayat 14, orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengakui Tuhan. Luar biasa saudara. Tuhan adalah perisai, tembok, benteng keselamatan, pembela, pelindung umatnya. Umat Tuhan itu siapa? Orang yang percaya pada Tuhan dengan sungguh, dengan segenap hati. Orang yang dekat pada Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, yang memiliki pengetahuan, yang memiliki pengertian. Berarti perlu mempelajari firman Tuhan setiap hari. Ayo saudara, dengarkan pendalaman Alkitab Perisai. Gereja sudah memfasilitasikan sehingga kita memiliki pertambahan pengetahuan dan pengertian. Sesudah itu kita mengalami sendiri hidup bersama Tuhan. Senang, susah, sehat, sakit, kekurangan, kecukupan, apapun juga kondisinya bersama Tuhan. Amin. Orang yang dikatakan umat Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Apa buktinya? Buktinya tambah hari, tambah suka, tambah berusaha untuk menguasai diri dan melakukan kehendak Tuhan. Ini yang digambarkan dengan aku semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Artinya keakuan, kedagingan, sifat-sifat dosa, tabiat-tabiat yang tidak sesuai firman Tuhan itu seharusnya tambah hari, tambah kecil, tambah kecil, tambah sedikit, tambah sedikit. Tetapi kuasa Tuhan, firman Tuhan, kehidupan yang menghasilkan buah Roh Kudus itu seharusnya tambah besar, tambah berkualitas. Mari kita cek keadaan kehidupan kita. Tuhan berjanji bahwa Ia setia memelihara. Tuhan Maha Kuasa, Ia berdaulat. Tuhan sumber keselamatan yang memberi jaminan keamanan. Tuhan yang menjawab doa. Apa ketakutan sekarang? Ini perang nuklir, betul? Perang saudara, terorisme, perpecahan, betul? Apalagi ketakutan? Takut lapar, takut virus, wabah, takut tidak bisa membayar kewajiban-kewajiban karena kesulitan hidup, krisis kerohanian, materialisme, krisis iman, masalah-masalah dalam keluarga dan kehidupan sehari-hari. Sesudah kita mendengar, mempelajari Mazmur 91, kiranya kita tahu apa yang kita harus lakukan supaya tidak usah takut. Tidak pernah Tuhan berjanji orang yang menjadi umatnya tidak ada masalah. Tetapi yang Tuhan janji, Tuhan akan menyertai. Sehingga kita tidak usah takut. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita memiliki keyakinan yang teguh untuk tidak usah takut. Sebab Tuhan yang memelihara kita. Ia El Shaddai, Allah Maha Besar. Seorang tokoh pengarang yang sangat terkenal, namanya John Bunyan.
Dia menulis buku yang sangat indah dan berdampak luas dan positif. Judulnya saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Perjalanan Seorang Musafir, Pengelana. Isinya tentang lika-liku, susah senang, perjalanan kehidupan orang percaya. Menuju mana? Menuju negeri kekal, sorga, di mana tidak ada susah, sakit, dan air mata. Jadi tidak mulus, banyak rintangan dan persoalan, tapi tidak gentar karena Tuhan benteng keselamatan, karena Tuhan tempat perlindungan, karena Tuhan menyertai senantiasa orang-orang yang hidup mengasihinya, yang hidup berkenan di hatinya. Tuhan tolong kita supaya tidak usah takut, karena kita hidup berkenan kepada Tuhan setiap hari. Bukan berarti kita sudah sempurna, tetapi begitu kita diingatkan oleh Allah Roh Kudus, oleh sahabat saudara kita yang takut akan Tuhan, oleh siapapun yang takut akan Tuhan, bahwa apa yang kita buat, apa yang kita katakan, sikap kita yang tidak baik dan tidak berkenan, kita cepat dengan rendah hati mengaku minta ampun kepada orang yang kita rugikan, dan juga kepada Tuhan yang dapat memperbaharui hidup dan memberi kesempatan. Tuhan tolong kita tambah hari tambah berkenan kepada Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan izinkan, jangan takut, berbahagia, karena Tuhan beserta kita. Amin. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku
dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami dapat mempelajari firman Tuhan ini. Kami sungguh-sungguh minta Allah Roh Kudus menolong kami, mengingatkan kami tentang firman Tuhan ini, memberi kami pengertian-pengertian, mengolah di dalam pikiran kami, perasaan kami, sehingga itu dapat membangkitkan iman, terimpartasi dalam pengalaman hidup kami yang selanjutnya dengan Tuhan. Berkati kami dengan pengalaman baru dengan-Mu Tuhan, agar kami dapat berdiri teguh dan tidak goyah, dan dapat memberi kesaksian-kesaksian yang meninggikan nama Tuhan, agar banyak orang boleh percaya kepadamu. Pakai kami menjadi orang yang menjadi alat kerajaan yang berkenan bagi Tuhan. Kami rindu juga kebangunan rohani terjadi dalam hidup kami dan keluarga besar kami. Kami rindu kebangunan rohani terjadi bagi hamba-hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Juga untuk semua murid sekolah minggu, orang tua dan guru sekolah minggu. Kami rindu kebangunan rohani terjadi di anak remaja dan pemuda. Kami rindu anak-anak ini semua mengalami lawatan Tuhan, sehingga mampu hidup kudus. Tidak usah takut tentang apapun, karena Tuhan adalah Allah yang beserta dengan orang-orang yang hidup berkenan kepada hati Tuhan. Kami rindu para wanita dan pria juga maju di dalam Tuhan. Kami rindu bangsa kami Indonesia, negeri kami Indonesia, para pemimpin kami hidup takut akan Tuhan. Curahkanlah Tuhan hujan keselamatan, curahkanlah Tuhan hujan pertobatan, agar Indonesia menjadi negeri yang takut akan Tuhan dan percaya kepadamu, satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan, ya Tuhan Yesus. Bahkan boleh menjadi berkat bagi banyak bangsa di dunia ini. Kami rindu Tuhan, ajarilah kami apa yang harus kami lakukan. Kami masuki bulan April ini dengan tidak takut,
Kami serahkan semua masalah kami di bawah kaki Tuhan. Allah Roh Kudus, ajari kami apa yang harus kami lakukan. Biar kami setiap hari menikmati kasih karunia, lepas kasih karunia. Nama Tuhan kami permuliakan. Angkatlah tangan saudara. Dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal. Cinta Tuhan Yesus bagi kita. Doa syafaatnya bagi kita untuk kita bisa berdiri teguh, tidak goyah, hidup dalam kemenangan iman. Itu bagian kita. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus membuat kita tambah mengerti, tambah mengenal Tuhan, tambah bisa dipakai Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kita, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap jaga kesehatan, perhatikan prokes. Immanuel. Amin.